For you who like to overthinking, here I want to tell you something. 7 technique to stop overthinking versi orang Jepang. Orang Jepang itu dikenal sebagai orang yang mempunyai kebiasaan disiplin yang tinggi, menjaga kebersihan, dan mereka memiliki ketepatan waktu dan etos kerja yang tinggi. Nah, tapi teman-teman penasaran gak sih mereka tuh sebenarnya pernah overthinking gak ya? Dan bagaimana cara orang Jepang melakukan yang namanya tidak untuk overthinking terus-menerus gitu. Jadi aku mau kasih tahu 7 teknik yang biasanya dipakai orang Jepang yang bisa kalian terapin nih di kehidupan sehari-hari kalian nih, supaya nanti kalian nggak terus-terusan overthinking. Let me tell you, Tatsume no teknik wa kaizen desu. Jadi teknik yang pertama namanya kaizen, yang artinya focus on small improvement every day. Kaizen ini mengajarkan perubahan besar tidak harus datang dari hal-hal yang besar, tapi datangnya dari hal-hal kecil. Misalnya bangun pagi tepat waktu supaya nggak terlambat, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan besok pagi di malam harinya gitu. Teman-teman ngerti ya? Perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten lebih baik daripada tidak sama sekali. Futatsume no teknik wa ikigai desu. Jadi yang kedua namanya ikigai, artinya the purpose of life atau tujuan hidup. Jadi teman-teman udah harus tahu nih tujuan hidup teman-teman tuh kayak apa dan bagaimana gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bangun pagi terus berangkat ke sekolah, tujuan teman-teman berangkat ke sekolah dan tujuan teman-teman di sekolah tuh ngapain? Mitsumi no teknik wa shikata ganai desu. Jadi teknik yang ketiga namanya shikata ganai, yang artinya there's nothing that can be done. Jadi ini berbeda dengan yang namanya pasrah ya teman-teman. Jadi kata ganai ini merupakan suatu budaya dalam bahasa Jepang sebagai bentuk penerimaan dalam hal atau masalah yang dihadapi di luar kendali kita. Apa aja yang di luar kendali kita? Misalnya pendapat orang lain, perasaan orang lain. Yotsume no teknik wa kunso desu. Jadi teknik yang keempat namanya kunso. Jadi prinsip ini dilakukan oleh orang Jepang yang mengarah ke menyederhanakan pikiran gitu. Kalau teman-teman pikirannya lagi kacau, lagi banyak banget, lagi berisik, teman-teman harus kayak, oh ini harus disederhanain dulu dengan cara apa yang bisa aku perbuat, apa yang bisa aku lakukan dan yang kecil dulu sampai nanti ke ya hal-hal yang besar. Misalnya pikiran aku lagi rumit, lagi ruwet, lagi berisik banget, makanya aku nulis jurnal. Itsutsumi no teknik wa ma desu. Jadi yang kelima ini namanya ma gitu. Artinya memberi jeda untuk bernafas. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi overthinking tuh pasti, kalau anxiety-nya kamu nih ya teman-teman pasti kayak gitu kan. Dengan semuanya kendalikan sendirian gitu. Ada waktunya untuk santai, ada waktunya untuk dipikirkan, dan ada waktunya untuk tidak terlalu dipikirkan. Dan ma ini adalah istilah untuk kita diam dan istirahat supaya pikiran kita jernih kembali. Mutsume no teknik wa hara hachibu desu. Yang keenam nih namanya hara hachibu. Artinya stop eating when you are 80% full. Jadi berhenti makan ketika kamu udah 80% kenyang, 80% full gitu. Ini konteksnya tuh supaya kita nggak terlalu gegabah, supaya kita jangan memaksakan diri memikirkan semuanya sampai penuh. Saigo no teknik wa shinrin yoku desu. Jadi yang terakhir namanya shinrin yoku. Artinya terapi alam ya teman-teman untuk pikirannya lelah. Jadi kalau misalnya di orang Jepang itu kan alamnya tuh bagus banget ya, hutannya bagus, maksudnya hijau gitu, nggak gundul. Juga teman-teman bisa nih ke suatu tempat untuk menjernihkan pikiran teman-teman. Misalnya yang suka gunung pergi ke gunung, yang suka pantai pergi ke pantai, dan semacamnya. Ini untuk menghabiskan waktu di alam. Nah, biasanya mereka itu suka banget nih kalau lagi di taman, kalau lagi di ruang terbuka ya, kayak misalnya hutan atau taman.
mereka juga mikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi pelan-pelan teman-teman, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu dipikirkan banget yang negatif-negatifnya, tapi cobalah teman-teman untuk melakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Oke, jadi ini 7 yang teman-teman mungkin bisa lakukan ya. 7 ini ada Kaizen, Ikigai, Shikataganai, Kanso, Ma, Harahachibu, dan Shinrin Yoku. Ke-7 teknik tadi, teman-teman mau ngelakuin dan udah ngelakuin apa aja nih? Komen di bawah ya. Dan aku berdoa supaya kalian enjoy di kehidupan kalian dan selalu dikelilingi orang-orang baik dan lingkungan yang baik pula. Thank you for watching. Arigatou gozaimashita, minasan.